Okay. Hey. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, kita bakal mega unboxing. Yes, ini episode ke-19, dan di depan gue sekarang udah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, gue suka angka 8. Ya, 8 paket yang bakal kita unboxing. Jadi langsung aja, tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Ya, ada kode diskonnya dulu. Let's go. Nah, buat kalian yang pengen beli gadget, elektronik, HP, make sure aja dicekin dulu di Blibli, karena beli gadget di Blibli udah pasti 100% ori tanpa tipu-tipu. Dan yang paling jelas ini nih, free ongkir ya. Gue suka banget pakai, dan 2 jam udah nyampe barangnya ya. Dan ada satu fitur lagi yang paling ngebantuin, yaitu cicilan 0% up to 24 bulan, yang mana juga bisa bebas biaya admin. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi buat ngecekin promo lengkap di Blibli. Oke, guys, kita dapat paket dari Noir Gear. Oke. Oh ya, seperti biasa guys, siapin teh, siapin snack ya, siapin minuman, karena lumayan banyak paketnya kan yang bakal kita unbox. Oke. Oh, alright. So, kita dikirimin ada 2 buah power bank dari Neo. Nah, Neo ini sendiri kalau kalian yang baru dengar, bisa dibilang sub-brandnya dari Noir Gear. Ya, Noir Gear sendiri adalah brand peripherals lokal yang bikin keyboard, mouse, dan ya lumayan banyak produk-produknya. Nah, sekarang mereka juga masuk ke dunia aksesoris. Nah, kalau gue cek sendiri di Instagramnya udah lumayan banyak ya. Nah, yang ini adalah Neo Tap Charge. Ada yang varian 5000 mAh sama yang 10.000 mAh. Udah Qi wireless charging ya, dengan kapasitas sampai 20 watt. Kertasnya gampang banget robek dan runyak. Tawan nih packagingnya. Packaging lokal maybe ya. Nggak ada plastik-plastik ya. Langsung to the point aja isi produknya. Oke, so ini dia untuk power banknya. Oh, quite nice. Ini yang kapasitas 5000 mAh, ini yang kapasitas 10.000 mAh. Dan ya kalau kalian bisa lihat ini agak tebel ya, yang 10.000 mAh. Nih, gue kasih lihat ke kamera yang kedua biar lebih close up. Nah, ini bahannya sendiri kayaknya pakai bahan metal ya, jadi agak dingin-dingin gitu. Iya, dingin-dingin gitu, that's nice. Dan kapasitasnya tertulis di sini agak kecil ya, satu 5000 mAh dan satu lagi 10.000 mAh. Nah, untuk yang varian 5000 mAh dia portnya cuma satu, USB Type-C. Oke, untuk yang 5000 mAh dia portnya cuma satu, USB Type-C, tapi kalau yang 10.000 mAh dia portnya ada 2, USB Type-C sama USB Type-A. Nah, cuma memang port USB Type-C-nya ini fungsinya ganda ya, bisa buat ngecas power bank-nya, dan bisa buat power bank-nya untuk ngecas ke HP juga. Oke guys, jadi dia ada indikatornya ternyata, tapi samar-samar banget, kelihatan nggak kalian? Close my face tuh. Ya, tuh guys. Ada angkanya cuma samar banget. Need some improvement by Noir ya. Cuma kita coba tes untuk chargingnya aja. There you go. Oh, support MagSafe ya. Kalau wireless outputnya bisa sampai 15 watt. Cuma gua sendiri biasanya, gua itu suka lakuin adalah gua pakai si power bank ini tuh via si kabelnya. Dan kabelnya sendiri ini ada kabel USB-C dan juga ini bisa ke Lightning dan ada juga USB-A-nya. Oke, gua colokin ke USB Type-C. Nah, dia akan ngecas ya, baru gue tempel. Nah, kalau kayak gini dia akan jadi fast charging guys, karena kan dia ngecasnya via kabel dan magnetnya cuma buat biar nempel aja sama HP-nya, kita nggak usah pegang-pegang lagi gitu. Oke, jadi kalau gue cek harganya untuk yang 5000 mAh itu di sekitar 220 ribuan, sedangkan yang 10.000 mAh cuma nambah dikit di sekitar 300 ribuan. Gue bisa bilang dari segi build quality, walaupun dia pakai bahan metal, finishingnya masih need some improvement ya. Bisa dibilang kayak kalau kalian lihat di detail bawah-bawahnya ini, masih banyak yang kurang enak gitu dilihatnya, tombolnya juga agak berisik kayak gitu. Desainnya sih harus gue bilang cukup slim sih ya, buat 10.000 mAh. Kalau kalian ya support brand lokal, I think this one is pretty okay. Udah lumayan lah, konsepnya oke, cuma eksekusinya mesti gue bilang kita hopefully bisa diimprove lagi. Sip, itu tadi yang pertama, kita lanjut lagi. Paket kedua ini dari Banks ya, pilihan Nata mau yang gede-gede. Jadi seperti biasa yang gue bilang, paket-paket yang kita bakal unboxing ini ada beberapa yang gue beli sendiri, ada beberapa yang dikirimin brand, dan ada beberapa yang kalian request. Oh, oke. Gue sempat diinfoin sih, katanya ini isinya adalah paket buat iPhone 16. Yang sebenarnya gue masih
belum punya. Karena kan ya kalian tahu sendiri di Indonesia, gue nunggu yang versi retail Indonesia untuk dijual resmi. Jadi karena kalian mungkin dengar beritanya kemarin soal license-nya atau lisensi TKDN yang belum jadi, so ya, here we go. Gue akan share produknya, tapi tenang aja, ada salah satu dari tim Timi yang bawa si iPhone 16-nya. Oke, jadi pertama kita ada si camera protection dan screen protector. Ya, ini tempered glass. Ada sapphire coating loh. Biasanya sapphire coating itu lebih anti gores. Nah, ada casing ya. Nice. Ada Banks Kevlar. Ini buat iPhone 16 Pro Max dan ini juga sama. Cuma yang beda ini kayak setengahnya Kevlar, kalau ini dia kayak full. Dan Banks ini sendiri memang salah satu brand yang waktu itu kita cobain di iPhone 15 Pro Max dan dia itu bikin case pakai carbon fiber yang harganya masih terjangkau. Karena beberapa brand-brand lain udah lebih premium harganya, kalau Banks tuh kayak masih 500.000, 600.000 gitu teritorinya kemarin. Cuma nggak tahu yang ini harganya berapa ya. Dan ada satu paket lagi, Protect Better by Banks. Ini yang seri barunya. Kemarin gue sempet research ya. Jadi mereka itu ada nama serialnya Passion Green. Oke. Nah, iya bener nih. Nah, jadi dia terbuat dari carbon fiber tapi warnanya hijau. Dan ini terinspirasi dari kayak tenis ya, gitu, tenis court. Dan kalau kalian lihat website-nya juga lumayan detail penjelasannya, inspirasinya dan segala macam. Nah, ini bagian frame kameranya ini dilindungi pakai kayak bahan metal. Jadi feel solid dan carbon case-nya sendiri ini tipis banget. Nah, di situ tertulis ada buat Mac Clap, nggak tahu kelihatan nggak ya? Jadi Mac Clap ini adalah produknya si Banks juga, yang mana kita juga kayaknya ada nih di sebelahnya nih. Jadi sebuah ring holder. Ya, ring holdernya itu namanya Mac Clap dan nah ini dia nih. Nah, jadi Mac Clap ini tuh semacam stand buat si MagSafe ya. Jadi kita bisa buka. Dan kita juga ini di tengahnya ada semacam kayak ini buat kayak pop socket gitu kali ya. Terus bisa diselipin gitu di sininya. Oke, nah jadi bisa beberapa angle gitu. Ya, tuh. Nice. Jadi bisa dibalikin lagi dan dia flat gitu loh. Nah, kita bisa tutup lagi. Timi, boleh pinjam iPhone-nya sebentar? Guys, boleh masuk dong Timi, bentar. Hai guys, ini ada Timi. Introduce yourself lah. Yes, namanya Timothy Ngantung. Saya ada channel namanya Kairos Visuals. Yes. Kita cuma visit sih di studio Beat, jadi ya here we are. Ya, jadi kalau kalian pengen cek Kairos Visuals di YouTube, Instagram, TikTok juga ya Tim ya? Ya, TikTok juga. Dan dia juga lagi starting new channel dan tech juga bahasnya. Tesla juga ya Tim ya? Tesla, kamera, EDC, yes gitu lah. Yes. Gitu visualsnya very nice. Harus eye pleasing sekali. Pinjam ya Tim ya? Ya, boleh. Oke. So this is the 16 Pro Max ya Tim? Ya. Ini yang natural titanium ya. Dan ya kita coba tes dengan case yang hijaunya ini. Passion Green Armor Air namanya. Nice. Oke, keren. Dan ini ya tipis banget sih kalau kalian lihat di bagian frame sampingnya ya. Dan si kamera kontrolnya juga masih kelihatan jelas. Oke, jadi ini yang special package-nya bisa dibilang dari mereka. Kalau dicek di website sekarang udah sold out, tapi masih ada yang dijual. Nah, yang ini nih, 2 case lagi kita coba buka. Hayya. Nah, ini yang karbon, satu lagi. Oke, jadi tadi yang case pertama ya. Nah, sekarang case yang kedua dari Banks. Nah, ini kayaknya sebenarnya slim juga sama ya. Cuma motifnya aja karbonnya yang beda. Dan dia frame kameranya warnanya lebih gelap. Samping-sampingnya juga sama ya, tipis. Jadi tombolnya semua kebuka. Oke, ini dia untuk case yang ketiga ya. Jadi yang ini dia lebih protectionnya menyeluruh ya. Jadi keseluruhan frame-nya dilindungi dan bahannya juga masih kurang lebih sama. Ini pakai Kevlar, cuma di sini ada tulisannya Montage Art gitu. Jadi kayak gabungan antara beberapa pattern daripada si Kevlar sendiri. Frame-nya juga sama pakai bahan metal yang besi warna gelap. Cuma samping-sampingnya ini dia kayak pakai bahan semacam karet ya, rubber gitu, silikon mungkin yang hard gitu. Jadi protection-nya harusnya oke sih ini. Dan feeling genggamannya juga enak sih bisa dibilang ya. Tapi si tombol kamera kontrolnya aja yang
masih kebuka. Jadi dia nggak ada tombol yang keluar, kita harus pakai tetap tombol si aslinya ini. Jadi kadang kita mesti agak masuk kali ya untuk mencetnya. Oke, jadi itu tadi dari Banks ya, I can highly recommend sih. Menurut gua case mereka ngasih value for money, terutama kalau kalian suka yang karbon-karbon kayak gini ya, pattern-patternnya. Dan ada aksesoris juga yang ini. Ini gua salah satu yang gua penasaran sih sebenarnya, pengen gua coba pakai. Dan dia ada beberapa metode ya, bisa buat stand begitu, atau kita bisa stand miring. Pakai si, kayak apa sih namanya ini dulu? Pop socket ya. Semacam pop socket kayak gitu. Oke, kalau ada harganya gua akan taruh di sini. Cuma untuk yang screen protector dan lain-lain, ya tidak bisa kita tes ya, karena bukan HP saya. Dan HP Timmy udah dipakai juga sih screen protectornya. Nanti kasih Timmy aja ya, nanti cek di Kairos Visuals kalau kalian pengen cek. Oke, pilihan Haris. Brand yang bikin kesel orang Surabaya nih biasanya ya. Cuktek. Ada kabel-kabel, power bank. Dan ada charger. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Satu lusin langsung dikirimin sama si Cuktek. Sebenarnya bacanya adalah Kultek ya. Langsung aja dibuka deh. Oke, so ini dia untuk semua isinya. Kurang lebih ada selusin ya produknya. Pertama, dari yang paling gede ini ada power bank 40.000 mAh cuy. Ya, jadi lucu juga sih sebenarnya, bentuknya kayak tas kecil kali ya kalau buat cewek-cewek gitu ya. Cuma ini bobotnya lumayan, dan secara port sendiri lumayan banyak. 2 buah USB-C di depan, sama ada 2 buah USB-A, dan di atas nih ada wireless chargingnya. Nah kalau gue lihat sih dia di belakang kayaknya ada lubang buat kipas, cuma nggak tahu kelihatan nggak tuh ya. Tuh ada kelihatan ya, ada si lubang kipas. Dan nah kalau kita pencet depannya, ini ada tuh, dia nunjukin persentasenya, yang mana sekarang sisa 16% aja ya. Cuma kalau kita cek output totalnya, itu kalau di box itu bisa sampai 300 watt. USB-C-nya 120 watt maksimumnya. USB-C yang kedua itu bisa sampai 140 watt. Plus atasnya ini bisa wireless charging. Oke, kita coba tes ya. Oke. Ya, jadi bukan MagSafe, tapi lebih ke wireless charging aja kalau kalian mau taruh. Misalnya TWS juga mungkin harusnya bisa ya di sini ya. So ya, itu tadi untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Power bank juga semua. Pertama, kita mulai dari yang kecil dulu aja. Ini ada 2. Yang pertama ini gue coba cek, gue tulis aja deh kodenya ya buat kalian ya. Yang kecil ini unik karena ini outputnya bisa sampai 55 watt. Cuma dia itu kapasitasnya 6000 mAh aja. Cuktek ini salah satunya bisa kompatibel sama Xiaomi. Mau kita coba aja mungkin ke Xiaomi ya. Nah, kita sekarang punya Xiaomi 14T Pro. Nah, tuh guys, kalian lihat ya, bisa sampai 55 watt maksimum. Ya, jadi emang si power bank ini tuh didesain kayaknya memang buat HP-HP Xiaomi, buat kalian yang butuh fast charging, tapi ya ini sekali ngecas habis. Kalau yang ini tuh dia lebih standar sih, 10.000 mAh, dan ini bisa sampai 30 watt kalau gua cek. Ya, dan lucu ini dia ada kapasitasnya di bagian sampingnya ini. Portnya ada USB-A di samping, sama ada USB Type-C. Coba kita colok. Nah, ini cuma quick charge aja. Karena memang secara total output ini kalau nggak salah cuma sampai 30 watt untuk maksimum outputnya. Oke, lanjut ke 3 power bank berikutnya. Yang 2 ini sebenarnya dalam satu serial, namanya Cuktek P Series. Ya, kapasitasnya sama-sama 20.000 mAh. Sama-sama ada layar ya di bagian samping atasnya ini ya. Bedanya adalah di bagian output. Kalau yang kurusan ini bisa sampai 85 watt, dan yang versi lebih lebar ini bisa sampai 150 watt. Ya, katanya Xiaomi 14T Pro kan 120. Dan ini bisa 150. Mari kita coba. Oh, look at that. Berapa? 120 watt. Jadi kalau 120 watt itu bisa setengah jam ya. 31 menit kalau nggak salah ini full. Dan satu lagi ini ada power bank lagi. Yang ini lebih standar sebenarnya. Kapasitas 20.000 mAh juga. Cuma dia itu ada kabel. Kalau kalian mau nggak ribet ya tinggal pakai si USB-C aja. Coba kita cek ini bisa berapa watt. Ini bisa 55 watt. Wah, oke. Menarik. Ya, semua powerbank ini tuh semua flight safe ya. Dia kasih gambar ikon pesawat di setiap powerbanknya. Kalau ke pesawat itu maksimum kita bisa bawa sampai 100 watt hour. 100 watt hour itu kurang lebih mungkin 25.000, 26.000 mAh kalau di standar powerbank kayak gini.
Jadi 20.000 itu masih bakalan aman, dan ini semua kan 20.000 mAh ya. Terus charger. Nah, charger kita ada 2 charger. Yang pertama standar Cuktek USB Type-C. Ini 20 watt doang, standar sih ya, kayak charger HP pada umumnya. Dan yang ini bisa 65 watt. Nah, jadi warna yang, kalau yang 65 watt ini warnanya kayak mirip sama warna power bank-nya gitu sih. Dan harganya nanti mungkin gue coba taruh masing-masing aja ya, biar kalian bisa lihat secara detail, dan ya bisa dicek aja. Oh iya, voucher. Ini jajanan kemarin. Oke, nah kalau dari tadi aksesorisnya Xiaomi ya, dari brand lain, kali ini beneran dari brand Xiaomi. Ya, ini adalah wireless charging stand yang bisa sampai 50 watt. Ini kotaknya premium banget sih. Jadi sebenarnya kemarin gue beli ini karena Xiaomi 14T Pro itu kan gosipnya bisa sampai 50 watt wireless chargingnya ya. Jadi gue akhirnya penasaran karena Xiaomi 14 itu juga bisa sampai 50 watt wireless chargingnya. Dan ini sendiri mereka itu rilisnya pas Xiaomi 12 Pro. Ya, Xiaomi 12 Pro itu bisa wireless charging 100% dalam 42 menit. Jadi bedanya adalah kalau yang varian Indonesia yang kalian dapat dari kalau kalian beli Xiaomi 14T Pro itu warnanya putih. Nah, ini varian warna hitamnya lah bisa dibilang ya. Nah, jadi kalau beli ini juga kita masih dapat chargernya. Chargernya yang ini. Oke, kita coba tes ya. Nah, 4%. Tunggu sebentar. Nanti baru nongol tuh si logo 50 wattnya. Nah, itu dia. Kemarin udah pernah dites juga ya, yang bawaan yang gratisannya ya, dari ini, dan emang kencang gitu. Cuma memang ini bisa dipakainya di beberapa device doang, nggak semuanya ya. Jadi cuma Xiaomi 12 Pro yang nggak dirilis dulu. Xiaomi 14 itu juga bisa, dan sekarang yang 14T Pro. Belinya kalau nggak salah ini sekitar 500 ribuan ya. Ini yang versi China, 799.000 yang versi Indonesia. So, yang versi Indonesia warna putih, yang ini lebih black and rose gold gitu sih warnanya. Ya, lumayan cocok sama si titanium Xiaomi 14T Pro-nya. Lanjut. Nah, ini yang paling bikin penasaran, kita dikirimin ada dari Shure Microphones. Dan Shure sendiri emang kalau ngomongin mic sudah tidak usah ditanyakan lagi lah ya. Nah, ini ada produk baru dari Shure yang baru aja rilis di Indonesia. Pertama ada MV7 Plus. Kita juga pakai Shure untuk podcast Besin.tech ya. Kita pakai yang SM7, mikrofon yang bisa dibilang legendary. Nah, sekarang Shure bikin versi yang lebih istilahnya emang didesain untuk podcast banget. Ada podcast kitnya ya. Jadi kalian bisa dapat sama stand. Dijelasin fitur-fitur lengkapnya. Ada auto level mode, customizable LED. Jadi ada RGB-nya. Ada one touch mute, dia bisa denoiser, digital popper stopper. Ya, ini bisa dipakai fitur-fiturnya adjustable reverb dan lain-lainnya. Satu lagi adalah mereka pertama kali Shure masuk ke dunia wireless microphone yang kecil-kecil ya, yang kayak sekarang mungkin sering kalian lihat di kreator-kreator. Dan ini take-nya si Shure namanya Move Mic ya, Shure Move Mic 2. Dan ini ada receiver kit. Nah, receiver kit ini bisa kalian pakai untuk kamera DSLR atau mirrorless. Jadi dia ada jual yang versi satuan, ada jual yang versi 2. Ini untuk secara fitur-fitur ya. Baterainya bisa 8 jam, 2 channel audio, bisa pairing ke smartphone langsung. Dan si receivernya ini itu dipakai memang buat kamera aja. Kalau HP itu bisa cukup langsung di pairing ke HP-nya aja. Nah, ini untuk aplikasinya ya. Shure Plus Motive sama Shure Plus Motive Video. Oke, so guys, here we go. Ini dia untuk mikrofonnya Shure MV7 Plus. Dan ini gue lagi pakai XLR cable ya, langsung ke kamera Sony-nya. Dan ya kalau kalian bisa denger, ini ada bedanya ya. Jadi gue pakai audio gue di atas ini. Dan ini suara dari langsung si Shure MV7 Plus-nya. Nah, mikrofon ini juga bisa kalian konekin ke PC kalian menggunakan kabel USB Type-C. Which is ini udah dikasih juga. Dan dengan kabel USB Type-C, kalian juga bisa aktifin si RGB LED-nya ya, yang ada di bagian atasnya ini. Nah, sekarang kan nggak aktif, nanti kita kasih shot aja ketika dia aktif. Jadi memang kayak buat streamer ya, buat kalian yang live stream, ini bisa jadi referensi gitu kan. Dan ini juga dapat mic stand-nya, cuma mic stand-nya tinggi banget sih ini.
Nah, jadi kita bisa adjust kayak gini sih kalau mau, dan kita kencengin aja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini setupnya ya. Ya, this is MV7 Plus. Dan ya, ini bisa dinaik turunin juga. Just in case needed. Nah, ini podcast setupnya. Nanti kita bisa mungkin pakai mikrofon ini buat di Beat Podcast, atau gue juga bakal pakai ini untuk setup nanti di studio baru kita. So, stay tune. Kalau kalian pengen kita review, komenin di bawah. Nah, sekarang kita lanjut satu lagi. Sambil gue masih pakai mikrofon ini aja ya. Mungkin kalian bisa bandingin sedikit sama mikrofon studio kita nanti suaranya kayak gimana. Dan, nah ini dia untuk si Move Mic ya. First of all, ini carrying case-nya kayak toolbox, bukan toolbox sih, kayak utilitarian gitu ya stylenya ya. Nah, di sini kita bisa dapat ada beberapa aksesorisnya. Pertama, kabel ya 3,5 mm ya untuk mikrofonnya. Kedua, kita juga dapat ini dia punya foam untuk pop filter ya, kita bisa bilang ya. Jadi secara penutup buat si mikrofonnya. Ketiga adalah kabelnya USB-C 2 biji. Ya, jadi kalian ngecas mikrofonnya bisa pakai ini, dan ini dia untuk si mic-nya. Jadi case mic-nya kayak gini, dan ada si receiver, kita bisa bilang ya. Jadi ini receivernya kalian bisa dapat hot shoe-nya ya untuk ditaruh di atas kamera kalian. Nah, terus nanti kita tinggal hidupin, terus dia akan ke pairing nih. Nah, ini ada tombol power-nya di samping. Nah, ini ada Move Mic Receiver. Cuma katanya direkomendasikan kita untuk ngecas dulu nih si Move Mic-nya. Gua colokin sebentar. Jadi kalau kita colok, nah ada LED-nya juga nunjukin kalau lagi dicas. There you go. Jadi setelah on, kita bisa buka. Oke. Dan ini dia untuk mic-nya. Nih mic-nya kecil banget ya. Nah, ini bedanya sama yang kayak yang sekarang lagi ada beredar misalnya DJI atau Rode adalah ini kita bisa langsung pairing ke smartphone. Nah, ini untuk si pop filternya ya. Kita tinggal pasang aja nih. Ngeklik. Nanti kita tinggal hidupin. Oke. Nah, jadi kalau dihidupin, oh, there you go. Simple banget. Langsung terhubung ya. Dan kita tinggal connecting aja sih outputnya ini ke mikrofonnya. Cuma sayangnya memang dia itu nggak bisa ngerekam ke si receiver ini ya. Jadi receiver ini nggak ada memorinya. Kita harus rekam kalau kalian pengen rekam ada memori ke smartphone. Kayak gitu. Jadi di sini cuma buat konektornya aja istilahnya, kayak penghubung kalau kalian mau menghubungkan si mikrofon ini ke kamera mirrorless kayak ke kamera kita sekarang. Oke, jadi guys, ini dia untuk kualitas Shure Move Mic di-comparein sama Shure MV7, dan juga ada mikrofon dari studio gua Sennheiser MKE berapa gue lupa. Oke, cek 1 2 3 1 2 3. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Tech YouTube channel sama gua Malvin. So guys, itu tadi buat paket dari Shure ya, mulai dari MV7 Plus, mikrofon buat podcast. Kalau kalian cek, kalau kalian pengen bikin podcast atau bikin streaming ya, ini bisa jadi salah satu opsi terbaik bisa dibilang ya untuk standar podcast. Dan ini ada Move Mic yang mana gue pengen tes lebih lanjut sih untuk mikrofon ini, karena secara overall kayak konsepnya menarik ya, terutama kita bisa pairing ke aplikasi. Tapi kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Oh, oke, paket dari UAG alias Urban Armor Gear. Ini adalah aksesoris buat Google Pixel 9 Pro XL, yang mana gue nggak punya juga HP-nya. Gue lagi kemarin tuh galau guys, sempat ditawarin, terus gue pengen beli sih Google Pixel 9 Pro XL. Terus waktu gue cek reviewnya, jujur gue akhirnya memutuskan untuk tidak beli gitu, karena gue sempat ke Google Store juga waktu gue ke Cupertino. Gue agak kurang srek gitu sama HP-nya, jadi akhirnya gue tidak beli. Tapi UAG, thank you so much udah ngirimin case-nya ya. Jadi ini case yang bisa dibilang emang legendary style dari si UAG-nya, Pathfinder, yang mana ini hard case adventures gitu ya stylenya, dan ini ada MagSafe-nya juga. Nah, MagSafe-nya sendiri ini ala-ala si UAG ya, dengan logonya yang segi 6 ya, bisa dibilang. Dan ini juga semua magnetik, jadi kalian bisa tempel ke MagSafe. Walaupun bentuknya kayak gini ya, tapi ini kompatibel sama MagSafe. Kita coba nih. Cuma buat contoh ya, jadi ini kan bulat ya MagSafe ya. Kalau si UAG ini kan segi 6. Tapi kalau kita tempel, ya it works. Karena ya as simple as kayak bulatnya masih
sesuai sama bulatnya MagSafe gitu. Jadi untuk casingnya compatible sama MagSafe accessories kalau kalian pengen yang pakai Google Pixel 9 Pro. Boleh share review kalian di kolom comment section karena gua tidak terbujuk, istilahnya gua nggak convinced untuk beli. Gua penasaran sama yang Fold-nya sih, cuma yang Fold-nya mahal banget. Nah, satu lagi yang gua sebenarnya paling penasaran tuh ini, kabel. Ya, ini namanya UAG Surge, ya, SRGE. Ya, ini ada kabel 3.2 USB-C dengan 20 gigabit per second speed dan bisa ngecas sampai 240 watt. Apa yang bisa ngecas sampai 240 watt sekarang? Laptop gaming ya paling ya. Cuma laptop gaming kayaknya masih nggak compatible kan? So ya, mungkin ini dibikin untuk future proofing aja gitu ya. Jadi mungkin masa depan ada yang bisa ngecas sampai 240 watt. Kabarin gua, komen di bawah. Wah. Ya, quality ya namanya ya guys ya. Packagingnya ya, dalamnya nih kayak pakai bulu-bulu. Apa sih? Bukan bulu-bulu. Blue ya. Ya, Blue Felt ya. Premium sekali. Dan ini terbuat dari high density over molded connector sleeve ya. Jadi metal alloy housing untuk bagian ujungnya, ada premium finish, terus ada hex matrix strain relief. Jadi biar kabelnya kalau dibelok-belokin tuh nggak bakal copot ya, kayak kabel lightningnya Apple yang selalu lepas ujungnya. Pasti gambarnya ketemu editor, masukin yang banyak ya. Terakhir dia pakai double braided nylon ya untuk si build quality dari finish kabelnya ini. Tuh, kalian bisa lihat ya, dia ada tulisan 240 watt, 20 gigabit per second. Biasa kalau Thunderbolt 4 atau USB 4 itu bisa sampai 40 gigabit per second ya. Jadi ini setengahnya aja. Cuma memang dari segi wattage untuk powernya, dia bisa sampai 240 watt. Dan terakhir screen protector, ini glass shield ya. Jadi cuma tempered glass aja. Tapi bukan sekedar tempered glass. Ini 2 kali lebih kuat dari tempered glass biasa. Itu yang gue juga lagi agak bingung ya. Mungkin kalian ingat last mega unboxing gue sempet unbox tempered glass buat iPhone, yang mana gue bilang waktu itu tempered glass iPhone kok sekarang makin jelek ya. Dan kalian lihat dong sekarang di HP gue, mungkin kelihatan nih kalau kena lampu ya, udah retak sendiri, padahal nggak jatuh, nggak kenapa-kenapa. Apakah kalian mengalami hal yang sama juga? Ya, nggak tahu apakah kaca sekarang makin mahal ya kali ya, padahal harganya juga makin naik, tapi kualitasnya makin menurun gitu. Alright, dan kali ini kita dapat kiriman dari yang familiar, ada Keep Wireless. Gue keluarin dulu aja semua. Oke, here we go. Ini dia, ada 3-in-1 power bank plus MagSafe charging stand. Ada power bank MagSafe juga yang ada Apple Watch chargernya. Ini ada semacam pop socket juga ya, stand tapi pakai MagSafe. Terus ada ini juga sama wallet tapi bisa jadi stand pakai MagSafe juga, dan ada chargernya. Kita buka cepet aja. Nah, ini dia guys. Gua nggak buka semua karena ya dari tadi si Haris pilihnya banyak banget. Ya, jadi kita buka satu aja jenisnya, tapi nanti kita tunjukin aja lebih dekat ke kalian. Yang pertama adalah ini, ada 3-in-1 dock dari Keep. Ya, jadi ini tuh bisa dibilang lanjutan kali ya dari produk mereka yang dulu. Mereka juga ada semacam MagSafe stand yang bisa ada power banknya juga. Nah, ini juga sama ya konsepnya tadi. Ada power banknya yang bisa kalian cas di dock ini sekaligus jadi charger buat HP atau ya smartphone atau ya TWS kalian. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini dia ada sebuah wireless charger buat AirPods, buat TWS ya. Jadi yang udah ada wireless charger bisa dicolok di sini. Plus ada satu aksesoris tambahan yang nggak include di dalam boxnya, bisa dicolokin ke atas sini. Itu ada sebuah Apple Watch charger. Itu kalian juga bisa pakai ini buat ngecas smartwatch kalian yang lain. Nah, satu yang menarik di sini adalah sekarang udah ada kipasnya. Kenapa gue bilang menarik? Karena sebelumnya di produk Keep yang dulu, yang modelnya kayak gini juga, gue lupa kodenya apa, teman mungkin gue bisa kasih gambarnya. Itu banyak yang komplain kalau panas banget jadinya, karena dia mesti ngecas si power banknya sekaligus ngecas HP-nya. Nah, sekarang udah ada semacam pendingin ya, bentuknya kipas tadi di bagian belakangnya, jadi harusnya moga-moga bisa lebih adem. Cuma memang gue sendiri ngelihat ini tuh di luar negeri ngetren banget, karena simply ya dia lebih simple aja. Kalian punya power bank yang setiap hari ready to go ya, dan gue sendiri sekarang ngalamin banget itu, tiap hari gue tuh mesti ngecas power bank lagi gitu. Kalau sekarang kan kita tinggal balikin power banknya,
Taruh juga HP kalian di sini, bisa buat di samping tempat tidur. Terus by the time kalian bangun ya power banknya full, HP kalian juga full. Tinggal dibawa aja bareng-bareng. Jadi ya it's a nice concept, cuma memang dingin enggaknya sih yang gue mesti make sure. Karena charger juga ini nggak dapet ya, dia cuma kasih kabel aja. Dan kalau gue cek sih secara kebutuhan, ini sebenarnya butuh sekitar inputnya total 12 volt 2,5 ampere. Atau kalau kita kaliin mungkin sekitar 30 watt totalnya ya. Jadi kalau kalian mau beli charger, cari aja yang 30 watt USB-C gitu. Dan Keep sendiri gue rasa ada juga charger yang 30 watt USB-C-nya. Nanti mungkin gue akan taruh aja sekalian linknya di bawah ya, biar kalian nggak bingung lagi. Lanjut kedua, nah ini yang baru lagi. Jadi power bank-nya kayaknya mirip sama yang ini. Tapi bisa diganti nggak nih? Nah, bisa. Jadi kita bisa. Nah, kalau kalian mau cas Apple Watch-nya bisa di bawah langsung. Oke, jadi di sini ada port USB-C dan segala macamnya, kita tinggal masukin aja. Nah, tuh ya. Jadi jadi ini power bank kodenya adalah EW31 ya. Nah, guys, kalau kalian lihat ya, ini dia ada kapasitas power bank-nya juga di bawahnya tadi. Jadi itu kan sebelumnya cuma dimilikin sama Apple MagSafe power bank ya, yang sekarang kayaknya nggak dijual lagi katanya. Nah, ini si Keep gimana ceritanya bisa punya fitur itu juga ya. Kapasitasnya ini 10.000 mAh dan satu lagi juga dia ada stand-nya. Jadi kalau kalian mau ngecas HP sambil berdiri ya it works as well. Lanjut, ada satu lagi, ini pop socket yang menggunakan MagSafe. Nah, jadi dia tinggal ditempel aja. Dan ini ada nih pop socket ya, persis pop socket, cuma bedanya ya itu dia pakai MagSafe aja. Kayaknya ini udah beberapa brand juga gue lihat sih ngejual yang kayak gini. Dan ini warnanya lucu sih, transparan hitam. Sama ada yang warna putih juga. Dan buat kalian yang butuh dompet yang selalu nempel di HP kalian ya, ini juga ada Keep ngebikin versi walletnya. Cuma ini dia bisa jadi stand juga atau jadi tripod kayak gitu. Jadi kalau kalian bisa masukin buat kartu misalnya busway ya, Transjakarta, atau kartu ATM ya, itu bisa dipakai di beberapa slot nih. Ada 2 slot totalnya. Sekaligus jadi ya buat berdiri juga gitu. Kalau dibalik bisa nggak? Nah, bisa buat begini juga nih. Tapi ini agak pendek sih. Nah, jadi kayak gini guys, kebalik gitu ya. Jadi bisa horizontal dan vertikal. Dan terakhir ya, buat colokan. Nah, ini gue juga pernah bahas kalau nggak salah di Instagram Reels kita ya. Ini charger buat travel. Jadi dia ada beberapa port langsung ya di dalamnya ya. Jadi ada yang buat kayak tadi ya, port US yang lurus kedua. Atau kalau kalian mau yang dimiringin China atau Australia, itu bisa dimiringin begini. Dan ada juga yang Singapura, Malaysia yang kepala 3 ya. Jadi itu caranya kita keluarin dulu ini si orange-nya, terus kita tongolin ini. Oh, oke, jadinya kayak gini. Nah, ini variannya ada 2 ya. Satu 25 watt, yang satu lagi ini 30 watt GAN. Yang 30 watt itu cuma portnya USB Type-C. Sedangkan yang 25 watt ini portnya ada 2, USB-C sama USB-A. Cuma memang 25 watt ini yang USB-C-nya cuma bisa PPS sampai 25 watt. Jadi buat super fast charging-nya Samsung ini compatible. Tapi kalau dipakai dua portnya, maksimalnya 15 watt aja. Jadi itu yang kadang kemarin banyak yang protes juga di video rekomendasi charger. Katanya kalau pakai lebih dari 1 port biasanya turun. Ya jelas lah, orang dia kan juga cuma 25 watt. Itu bukan 1 port 25 watt ya. Di combine dia 25 watt. Harga-harganya bisa dilihat di layar, silakan di post kalau kalian mencari yang kalian butuhkan. Dan kalau udah, kita lanjut ke produk yang terakhir. Voucher. Ting, 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 ting. Oke, terakhir yang tipis. Isinya bukan voucher karena vouchernya gue taruh di sini. Oke, ini oleh-oleh dari Timi ya, dari Amerika, yaitu something magnetic gitu ya. Tada, apa ini? Ya, jadi kalau kalian ngikutin MKB HD mungkin tahu ya sama ini ya. Jadi ini adalah sebuah magnetic field paper view, apa namanya gitu ya kalau nggak salah gitu tim. Jadi ini tuh bisa dipakai buat kalian untuk ngecekin magnetic yang ada di HP, yang ada di tablet. Contohnya misalnya kita pakai tadi nih ya. Tuh ya, kalau kalian lihat di sini.
Nah, ini ada MagSafe-nya nih. Dan MagSafe-nya juga atas bawah. Bukan cuma buletannya doang nih. Ya. Nah, ini yang magnetnya bagus nih artinya. Berarti case Banks ini bagus secara MagSafe-nya karena dia ada 2. Biasanya case itu cuma 1 doang. Biasa cuma buletan doang. Nah, ini Banks ada 2 nih. Ya, jadi dia ada bulat sama ada yang vertikalnya juga. Kalau yang kayak gini biasanya dia itu case-nya jadinya ngunci ya. Kalau power bank-nya ada 2 magnetik kayak gini. Tuh, coba kita tes. Nah, tuh kan, jadi nggak bisa belok-belok banget gitu, lumayan nempel kuat gitu. Jadi kita bisa tahu nih guys, kalau case ini tuh magnetnya emang full segi 6 apa cuma bulat. Mari kita lihat sama-sama 1, 2. Nah, sama aja ternyata kan magnetnya bulat gitu. Tuh kelihatan tuh jelas ya. Tuh, jadi kalian bisa geser tuh lihat. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kita juga bisa pakai ini untuk ngecek di HP. Nih, nah ini MagSafe daripada si iPhone. Dan kalau kita turun ke bawah, nah kita bisa lihat ini ada speaker. Katanya tuh speaker daripada si iPhone-nya. Sama halnya kalau kita cek ke iPad ya. Kita ada iPad nggak di sini? Nah, guys, tuh magnet-magnet yang ada di iPad ya. Tuh kan. Jadi ini speakernya 1 gitu. Terus ya speakernya 1 doang sih ternyata. Di atas, nah di atas ada 1 lagi. Makanya dia stereo speaker kan kalau kita pakai untuk nonton yang landscape. So ya, thanks to Timmy yang udah bawain ini. Ini tidak ada dijual di Indonesia ya guys. Ada sih yang dijual cuma kecil banget. Sip, itu tadi mega unboxing. Udah selesai semuanya. Kita rapiin dulu. Oke guys, I think itu aja buat mega unboxing episode ke-19 ini. Gila. Banyak banget ya barangnya ya. Sorry, yang editnya juga ini ya mesti bekerja keras. Dan thank you semua juga yang udah nonton sampai sini. Semoga videonya seru. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyain, kita diskusi aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, dibantu dengan klik jempol yang banyak, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar keracunan gadget-gadget. Dan voucher satu lagi terakhir, penghabisan. Itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Gila. Ya, saatnya kita beres-beres. Bye.